ya, ada seorang ulama dari Balkh, beliau pamannya Syaqiq al-Balkhi, itu seorang ulama besar bernama Hatim al-Asam, tinggal di Khurasan dan sering berjumpa kalau ke Baghdad dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Di sanatin minas sanawat, dalam 1 tahun ketika itu anna qalbuhu iltihabi dan hatinya berkeinginan untuk pergi haji. Ini Hatim al-Asam yang mengatakan sebuah perkataan yang ma'ruf. Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ahadun ghairi fatma'anna qalbi. Saya tahu betul bahwa rezekiku tidak akan diambil oleh selain aku, maka hatiku menjadi tenang. Sebuah tawakal yang begitu sungguh-sungguh dan betul-betul beliau adalah orang yang betul-betul sangat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan ilmu tersebut kepada sanak keluarga serta para murid. 1 tahun pengen pergi haji, tapi nggak punya uang. Kemudian dia punya anak kecil perempuan datang sama dia. Kenapa wahai abah, kok kelihatannya murung begitu? Dia bilang, anak al-hajj akbar ya binti. Wahai putriku, musim haji sudah tiba. Wa malaka la tahujj. Kemudian kenapa kamu nggak pergi haji? Dia bilang alasannya kenapa Pak? Saya nggak punya uang untuk pergi haji. Kata anaknya, idhab, ya Rasulullah Allah. Pergilah, nanti Allah kasih rezeki buat kamu. Amanah fakatukum, nafkah kalian di mana? Kamu, ibumu, kakak-kakakmu, gimana? Dia bilang idhab, ya Rasulullah Allah. Pergi deh, nanti Allah kasih rezeki buat itu. Ini lagi-lagi keyakinan tawakalnya begitu tinggi ya. Yakin betul. Padahal kalau hukum haji sebenarnya gimana ya Bapak? Boleh nggak kira-kira pergi haji nggak punya duit buat nafkah keluarga? Boleh nggak? Boleh. Haram hukumnya. Nggak punya duit buat kasih makan bini anak-anak mau pergi haji nggak boleh hukumnya. Illa idaratu bidalik, kecuali kalau mereka kasih izin, nggak apa-apa pergi. Nanti saya minta ke orang tua saya untuk begini misalnya begitu. Itu baru boleh. Kalau nggak boleh. Gimana dia pergi haji, dia pulang lihat anaknya udah kelaparan gitu, besok lapar, anaknya kelaparan. Nggak bisa, nggak boleh. Kecuali kalau istri dan anak-anaknya kasih izin. Kemudian ibunya dibilangin sama anak kecil perempuan, Bu, udah kasih pergi deh, ayah buat pergi haji. Gimana tapi itu nggak punya duit? Udah nanti Allah akan kasih rezeki buat kita. Diskusi akhirnya mereka mengizinkan Hatim untuk pergi haji. Di perjalanan dulu orang Arab kalau lagi perjalanan jauh namanya padang pasir itu kalau berjalan harus berkafilah, bahasa Indonesia ada kafilah rombongan karena banyak turuk, banyak perampok. Orang ngumpet di padang pasir, lewat 1-2 orang ditodong, diambil hartanya. Di Arab begitu. Makanya kalau berpergian harus kelompok. Ada penjaganya, ada senjatanya lengkap. Ini Hatim nggak punya duit buat kalau ke kafilah harus bayar. Dan nggak punya duit. Dia begitu jalan tuh cuma ninggalin buat keluarganya nafkah 3 hari doang. Dia punya duit sedikit, dikasih semuanya ke bininya nih buat makan kamu 3 hari. Dia pergi nggak punya duit sama sekali. Di perjalanan dia nggak bisa ikut kafilah karena apa? Nggak punya duit. Tapi dia jalan nggak jauh dari kafilah ini, dari rombongan. Jadi nggak terlalu jauh. Dia ikut di belakangnya. Di perjalanan pimpinan kafilahnya, pimpinan rombongannya digigit sama serangga binatang. Sakit, keracunan, nggak bisa meneruskan perjalanan. Dia lihat siapa yang bisa ngobatin, siapa yang dia cari kanan kiri, di belakang ada Hatim. Hatim belajar di buku pengobatan. Itu ada Syekh Hatim al-Asam. Panggil. Kata Hatim, kenapa ini? Dia sakit, dikir oleh serangga. Serangga apa ya? Serangga itu. Oh iya deh, Hatim keliling cari daun-daun, ada dia ahli pengobatan. Daun-daunnya ada dia bikin ramuan, dikasih sama ini pimpinan rombongan, diminum dan
racunnya masuk itu penawar racunnya masuk hilang. Ditanya, ente kenapa kok jalannya di belakang, gak punya duit? Oh ya udah deh, berangkat, sampai pulang lagi nanti ke Khurasan, aneh yang bayarin. Kata Hatib, Allahumma inna hadha tadbiraka li fa'arini tadbiraka li ahli. Ya Allah, ini yang kau telah tentukan untukku. Ini adalah rezekimu untukku, tolong berikan rezeki juga buat keluarga yang aku tinggalkan di Khurasan. Dan beberapa hari, makanan satu hari pertama, hari kedua, hari ketiga udah habis, nggak ada duit lagi di rumah. Masuk hari keempat, badan udah mulai merasa lapar. Mulai deh ibu kesel sama anak perempuan ini. Ente nih gara-garanya kasih izin buat abah pergi. Kita kelaparan sekarang. Kakak juga begitu pada nangis kelaparan. Ini anak perempuan malah tersenyum. Dia bilang begini, ya Ummah, wahai ibu, Abu Nahada, Razzaq am annahu akilu rizq. Ayahku itu pemakan rezeki atau pemberi rezeki? Kalender. Ibu mikir, apa? Ya pemakan rezeki, kalau pemberi rezeki Allah. Kalender. Ya udah, ya haba akilu rizq udah pergi tuh pemakan rezeki. Ada pun pemberi rezeki selalu ada bersama kita, gak ikut pergi kemana-mana. Syuf tawakal yang diajarkan oleh abahnya kepada ini anak luar biasa. Ini anak yakin betul bahwa nggak mungkin kita mati kelaparan. Dalam perut aja nih kita semua ini manusia, baik yang beriman maupun nggak beriman. Dalam perut aja kita dikasih makan sama Allah melalui selang. Apa itu namanya? Ari-ari ya. Padahal 2 hari kita belum sholat, belum puasa, belum zikir, tapi Allah dikasih makanan. Apalagi sekarang saya udah sholat, saya udah puasa, udah zakat, pasti gak akan ditinggalin tanpa makanan. Ta'ala. Udah, ini anak lagi dimarahin, kamu sih gara-gara ini. Udah tenang aja bu, tenang aja. Pemberi rezeki selalu ada bersama kita. Bukan abah pemberi rezeki, pemberi rezeki Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lagi ngobrol begitu, ada suara ketok pintu di rumahnya. Ketok pintu. Dibuka, siapa? Ajudannya Khalifah. Tahu Khalifah? Zaman itu masih ada Khalifah ya. Bani Abbas waktu itu jadi Khalifah. Khalifah lagi jalan, kehabisan air. Kalau di padang pasir kadang-kadang air itu lebih mahal daripada emas. Karena minumnya susah banget. Kalau kita di sini ada botol. Di sana mau minum jalan dulu jauh. Nimba dulu, udah gitu bawahnya nggak bisa banyak-banyak. Nggak kuat itu kalau dayanya. Paling 50 liter udah paling banyak tuh. Sampai rumah, mau minum lagi baru berapa hari udah habis, pergi lagi ke sana. Alhamdulillah hari ini Khalifah lewat rumah situ, kehabisan air. Coba minta air, diketok rumahnya Hatib, bilang, Al-Khalifah yastasqiku. Khalifah minta air sama kalian. Jadi ibu subhanallah. Kita lagi kelaparan, duit buat makan gak ada, air tinggal dikit, pakai minta lagi. Dikasih 1 gelas minum oleh Khalifah, merasakan kenikmatan yang luar biasa. Setelah itu ditanya, ini rumah siapa? Rumah Hatim, wahai Khalifah. Panggil Hatim, saya mau ngasih duit ya. Hatim pergi haji. Ya udah nih, dilepas tuh. Al-Ghintagah, Al-Hizam, ikat pinggang, gesper yang terbuat dari kulit paling mahal, yang ada hiasan berlian dan emasnya, dikasih akhirnya dibeli sama satu orang karena ini punya Khalifah, harganya mahal, dibeli akhirnya tuh rumah Hatim duitnya memenuhi isi rumah. Ibu kalau punya duit isi rumah mau beli apa? Hah? Beli makan? Tolong. Punya duit seisi rumah. Ini ibu kira alhamdulillah habis kelaparan nih. Punya duit seisi rumah. Tanya anaknya apa? Mau makan apa? Ada daging. Mau apa? McDonald. Bukan belum ada. Makan apa tuh? Marak ya marak. Makan marak, makan ini, makan itu segala macam. Ditanya yang paling kecil, itu mau makan apa? Ini anak nangis. Kata ibunya tadi kita kelaparan, ente malah senyum-senyum. Sekarang nih, ama wagat farrajallahu anna. Allah
Tahu apa jawabannya? Dengerin. Jawabannya anak. Ya ummah, hadzal 'abd alladzi la yamliku li nafsihi naf'an wa la dharra. Wa la mautan wa la hayatan wa la nusyura. Qadara ilaina bil rafati fa aghnana ila an-namut. Ini ada manusia, hamba yang ingin berbalas budi kepada kita, kasihan sama kita, dia bisa memberikan duit segini banyaknya, yang insya Allah sampai kita mati duit belum habis. Pakai kalau Allah ilaina rahman. Bagaimana kalau yang memandang kepada kita adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha kuasa. Ini hamba aja nih, baru hamba bisa begini. Nah, pelajaran yang penting yang bisa kita petik dari kisah ini adalah bagaimana kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau takdir gimana? Allah, ini artinya apa nih? Nyerah udah, ini nyerah deh. Allah mau buat apa terserah. Itu makna dari takdir. Jadi kita diperlukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang sungguh-sungguh, yang bukan hanya ucapan, tapi betul-betul yakin bahwa Allah yang Maha Kaya tidak akan menelantarkan kita semua dari sini. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bawah bimbingan Sayyidil Walid, guru mulia kita, yang mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sehatkan badan beliau yang saat ini, kita dalam sehat, kita doa terus dengan hati yang tulus, mudah-mudahan Allah menjaga beliau, amin ya rabbal alamin. Dan Allah ya ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.